Pindah rumah nih. Nggak apa-apa Bu Kiki, dimaklum. Kami juga suka begitu. Kalau lagi meeting ada kendala teknis. Aku izin share lagi ya filenya ya. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat filenya? Tadi kita lagi cerita soal ini. Udah terlihat ya filenya ya? Sudah ya? Oke. Jadi teman-teman, tadi sampai sini ya. Jadi kalau di ilmu perilaku, kebetulan aku S2-nya ilmu perilaku, itu di level kesiapan komunitas untuk berubah itu ada step-nya. Step pertama adalah dari awareness-nya dulu. Nah, itu yang kenapa kita stage 3 itu mulai dari edukasi dulu, kita mulainya dari awareness dulu. Masyarakat sadar dulu bahwa ada masalah loh di wilayahnya. Mereka sadar dulu, mereka naik dulu nih knowledge-nya. Jadi yang kita cek awal pertama kali itu sebelum intervensi program adalah kita cek dulu nih level masyarakat ada di mana. Kalau ternyata di awareness-nya sudah bagus, knowledge-nya sebenarnya udah lumayan, itu kita baru masuk fase berikutnya, di mana kita nyari local leader di dalamnya. Kami menyebutnya local leader ya. Jadi kayak kader-kader yang suka dimanapun itu ada dia gitu ya. Kader urusan BPJS dia yang ngurusin, urusan posyandu dia yang ngurusin. Nah, itu tuh. Kita cari tuh orang-orang kayak gitu. Tapi itu dilakukan tadi setelah awareness-nya masyarakat sudah meningkat. Jadi kalau kita masuk ke wilayah terus kita langsung nyari kader, sementara awareness-nya kita belum cek, itu berat. Kayak gini ya, sering mungkin, tapi mereka ngerasa nggak ada masalah, Bu, gitu. Mereka merasa baik-baik saja, gitu. Nah, itu sering tuh ditemuin. Itu kita nggak boleh lompat, kita harus mulainya berarti kita dari sabar dulu, mengedukasi dulu, ngedampingin dulu, sampai kemudian sebagian masyarakat menyadari bahwa oh ada masalah ya di wilayah saya gitu. Itu konteks apapun ya, mau dia sanitasi, mau dia gizi atau penyakit menular gitu. Nah, stage tadi ya berikutnya adalah di mana ada local leader. Setelah local leader biasanya kalau di kami tuh ada yang kami sebut kelembagaan. Kelembagaan tuh kelompoknya gitu ya. Jadi nggak bisa tuh local leader itu berdiri sendiri-sendiri. Dia harus dikelompokkan. Dia harus dinaungi dalam satu organisasi. Itu penting untuk keberlanjutan program. Nanti proses pengorganisasian yang ada di wilayah itu dilakukan oleh kader, oleh kelompok ya, kelompok. Nah, berikutnya adalah kemudian menghubungkan kelembagaan ini dengan jejaring-jejaring potensial yang mereka butuhkan. Contoh gini, ketika misalnya posyandunya udah berjalan bagus, terus kemudian mereka mau bikin kebun gizi keluarga. Nah, itu kita tinggal ketika kelembagaannya udah bagus nih ya, kadernya udah solid, itu kita tinggal ajak kader aja tuh untuk ke dinas, minta bantuan bibit, minta bantuan media tanam. Itu di stage akhir ketika kelembagaannya sudah bagus. Ini secara umum ya. Ini stage yang secara umum. Dan kami di HI selalu kemudian memegang prinsip bahwa kita nggak mungkin selamanya membina wilayah. Ada masa di mana kita harus pindah ya ke wilayah yang lain. Nah, strateginya adalah selain tahapan ini, kita juga mendelegasikan wewenang yang bukan wewenang, peran mentransfer peran yang awalnya mungkin kita dominan ya. Jadi kalau di gambar ini kan ada gambar kayak ini ya, apa samar itu ya, siluet lah ya. Itu kan makin lama makin kecil ya. Nah, yang gambar itu yang di awal besar itu perannya HI. Berikutnya sisanya adalah perannya masyarakat. Kenapa peran HI makin besar? Karena peran yang dulunya awalnya dijalankan oleh HI itu terus pelan-pelan tuh kita geser ke masyarakat. Contoh gini, awalnya kita ngedidik kader untuk PMT-nya apa Bu gitu. PMT-nya kan kita yang ngajarin ya. Oh, PMT-nya kalau ini kayak gimana Bu? Ini bagusnya kayaknya gini Bu. Kita banyak tuh dominan. Tapi lama-lama bukan kita yang nentuin, tapi kader sendiri. Nanti selanjutnya bahkan bukan kader sendiri yang nentuin, tapi ibu balitanya sendiri. Dan seterusnya sampai kemudian peran HI itu hilang. Bukan
peran HI itu digantikan dengan perannya masyarakat. Itu ya. Ini gambaran dari sini stage ini. Dan HI itu concern ketika melakukan program community development, fokus melihat, menemukan, dan mengembangkan 5 modal masyarakat. Yang pertama, aku back dulu. Yang pertama adalah modal SDM, orang. Di sana ada siapa sih? Ada kader, ada siapa lagi? Ada kelompok wanita tani dan lain sebagainya. Itu kita mapping tuh. Itu yang kita anggap sebagai modal SDM. Nggak cuma orangnya ya, sosok orangnya, tapi apa yang dia bisa, apa yang dia punya, apa keterampilan dia. Itu ya, itu orang. Dan modal SDM ini modal penentu. Berikutnya adalah modal sosial. Ini yang penting. Ada nggak sih budaya gotong royong, budaya saling membantu? Ini nih juga yang jadi kunci kedua. Modal sosial yang kita lihat. Ada modal sosial apa sih di masyarakat yang sebenarnya itu jadi treasure loh. Jadi harta karun loh buat masyarakat, buat kita mengembangkan program gitu ya. Berikutnya adalah modal fisik. Modal fisik nih konteksnya gini. Posyandu, prasarananya, terus tempat berkumpul masyarakat yang biasanya mereka melakukan proses edukasi mungkin. Misalnya, arisan, biasanya di masjid, arisan, majelis taklim biasanya di masjid. Nah itu juga modal fisik loh, gitu. Dan seterusnya lah ya, modal-modal sarana prasarana, modal fisik yang bisa kita kelola untuk upaya pemberdayaan masyarakat. Berikutnya adalah modal finansial, ini yang nggak kalah penting. Contoh ya, kalau di bidang gizi itu mungkin ada yang istilahnya jimpitan ya. Jimpitan, tahu nggak jimpitan? Ngasih beras. Ada yang keliling ngasih beras. Nah, atau ngasihnya bentuknya uang. Itu modal finansial loh di masyarakat yang juga kita bisa kelola untuk upaya pemberdayaan masyarakat. Terakhir adalah modal alam. Modal alam contoh Don Kelor yang tadi aku ceritain. Nah, 5 modal ini nih di awal intervensi nih itu harus kita temuin. Dan berikutnya seterusnya adalah peran kita adalah mengembangkan modal-modal yang udah ada di masyarakat, menghubungkan semua modal itu dan mengembangkannya. Gitu. Gimana caranya modal ini kemudian bisa dikembangkan, dihubungkan dan dikembangkan? Kita punya strategi, HI punya strategi yang kita sebut dengan klaster berdaya. Kita pertama yang kita intervensi adalah pemuda berdayanya, yaitu kader-kadernya. Itu kita sebutnya pemuda berdaya. Kita didik, kita temuin ya untuk menjadi community organizer. Pertama community mobilizer dulu. Dia memobilisasi orangnya. Selanjutnya adalah step berikutnya community organizer. Dia yang mengorganisir semua kegiatan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kampung berdaya. Konteks kampung berdaya ini adalah modal fisik yang kita kasih, sistem sosial yang kita bangun gitu ya. Itu yang yang kemudian kita kembangkan ya, yang kita bangun. Jadi contohnya gini, posyandu, pemuda berdaya, bayangin kader. Kampung berdaya adalah posyandunya. Ketika kita melakukan intervensi, kita nggak cuma merhatiin sarana fisiknya doang. Itu juga pasti diperhatiin. Kita kasih bantuan timbangan atau meja, kalau ketika misalnya mereka nggak cukup lengkap untuk bisa menerapkan sistem 5 meja. Nah, lebih dari itu kan kita harus memastikan bahwa mereka punya sistem pengelolaan posyandu yang baik ya. Mereka paham sistem 5 meja, mereka punya SOP-nya, mereka punya alurnya. Itu yang mereka buat sendiri. Siapa yang buat? Kader. Dan konteks yang kita bangun adalah tadi sistem sosial di masyarakat yang kita bangun. Selain itu misalnya gimana sih supaya mereka punya PMT terus? Apakah jimpitannya ditambahin deh sekian persen untuk PMT gitu ya. Misalnya contoh seperti itu. Atau kita bikin sistem infak. Nah, itu konteks kampung berdaya. Itu yang kita kemudian dorong masyarakat melalui kader untuk bisa mengelola itu. Terakhir adalah terakhir adalah keluarga berdaya. Keluarga berdaya ini adalah orang-orang yang kemudian menerima manfaat dari keberadaan pemuda dan kampung berdaya. Contoh ya, kita udah intervensi kadernya, kita udah intervensi posyandunya,
selanjutnya kan posyandunya jadi yang tadinya orang datang kayaknya cuma buat nimbang terus dapat PMT pulang. Dia nggak tahu dia nggak dapat edukasi, bahkan dia nggak dapat notifikasi lah tentang status gizi anaknya kayak gimana sih gitu. Tapi ketika sistem itu jalan, dia dari awal tuh udah dikasih tahu, oh status gizi anaknya kayak gini, terus dia dapat konseling gitu. Nah, perubahan layanan yang diterima oleh masyarakat itu kan membuat masyarakat kemudian menjadi lebih pintar, lebih aware sama status gizi anaknya, lebih tahu apa yang harus dilakukan ketika anaknya menjelang garis kuning misalnya. Nah, orang-orang yang kemudian mendapatkan manfaatnya itu, ibu-ibu balita yang kemudian mendapatkan manfaat dari posyandu yang lebih baik itu, kita sebutnya sebagai keluarga berdaya. Itu dari sisi grand design-nya ya, grand design-nya program. Nah, pada tahapan aplikatif, gimana sih prosesnya dari mulai perencanaan sampai pada monitoring evaluasi sesuai tornya Bu Kiki, itu tahapannya panjang tuh. Yang pertama adalah di tahap perencanaan itu kita ada kajian, kita ada perencanaan partisipatif, kita ada proses desain program, sampai nyari funding. Setelah selesai itu proses perencanaan, dapat fundingnya, baru kita masuk ke project setup. Kita nentuin scope programnya apa sih, kita mau mengintervensi bagian mana sih gitu dari dana yang kita dapat. Contoh gini, oh masalah di wilayah ini tuh sebenarnya masalah gizinya nggak cuma soal asupan makanan aja, tapi juga sanitasi, banyak tuh masalah. Tapi kan nggak semua, apa istilahnya, nggak selalu kita dapat funding 100% berdasarkan apa yang kita desain. Nah, di project setup inilah kita menentukan, oh kalau dananya cuma segini nih, cukupnya cuma buat intervensi posyandu aja nih kayaknya. Gitu. Oh kalau dana segini kayaknya nggak cuma intervensi posyandu deh, kita bisa bikin juga kebun gizi keluarga untuk untuk keluarga balita yang anak-anaknya BGM, bawah garis merah, misalnya contoh. Itu penentuan ya, scope, waktunya berapa lama sih, budgetnya butuh berapa sih, scope itu ruang lingkup ya. Ya, kalau aku sebut scope itu ruang lingkup program. Setelah ditentuin, baru tuh pembentukan tim project, latihan tim project, baru deh pelaksanaan. Jadi pelaksanaan itu part ketiga loh, gitu, dari proses yang panjang. Dan monitoring itu berjalan itu dari awal, dari fase perencanaan itu udah didesain duluan, termasuk accountability-nya. Sampai akhir itu konteksnya evaluasi setelah program selesai dilakukan. Nah, aku akan membedah satu-satu prosesnya. Kita mulai dari perencanaan. Perencanaan yang tadi aku jelaskan, hal pertama yang kita lakukan itu kita lakukan case study dulu. Kita cari studi literatur, kita cari tahu SDGs nih indikatornya ada turunannya nggak sih di bidang gizi. Kita istilahnya ngoprek data lah ya. Kita lihat tuh, oh ini ya ternyata yang jadi targetan, ini yang kita jadiin acuan. Terus kita juga cari tahu secara kerangka teorinya kayak gimana sih, yang umum dipakai tuh kerangka teorinya siapa sih, itu kan yang umum di gizi tuh kerangka teori UNICEF ya, UNICEF apa WHO nih, saya agak lupa, Bu Kiki tahu deh, 2013, ini yang terbaru nih, 2013 ya. Kenapa Bu Kiki? UNICEF. Ini UNICEF ya. Ini ya. rangka teori gizi UNICEF di 2013 ya Bu Kiki ya? Iya. Nah ini yang kemudian kita jadiin acuan nih. Oh update-nya kayak gini ya. Ini yang kita jadiin acuan untuk perencanaan program. Nah kalau di HI sendiri kemudian kita menurunkannya ke dalam banyak bentuk program tuh. Oh berarti kalau mau kita kita mau garap isu gizi, kita bisa dalam berbagai bentuk program ya, A, B, C, D, E, F, G, cukup banyak lah ya, dari mulai yang sifatnya intervensi sensitif, intervensi spesifik, dari mulai intervensi yang ibu balita aja, atau ibu hamil aja, dan seterusnya gitu. Ini udah kita mapping lah ya. Dan setelah itu, yang namanya program community development, itu tidak ada yang fit to all. Jadi misalnya contoh gini ya, teman-teman udah punya desain program bagus nih, oh program gizinya, misalnya Bu Giki dulu ngejalanin program
Bu Darzi ya, Bu Kiki ya, benar ya. Ya, Bu Darsi, Sagita, Nah, sama misalnya Bu Jessie. Darzi, contoh ya Bu Hmm. Darzi nih, udah desain nih bagus ya. Ketika kemudian kita mau udah diimplementasiin di wilayah A, udah sukses, terus kita mau implementasiin di wilayah B, itu nggak serta-merta bisa kita implementasiin. Kita harus ngecek dulu tuh kondisi di wilayah. Nah, teman-teman bisa lihat di sisi gambar kiri ya, ada kisah tentang kera dan ikan. Bisa dibaca nggak gambarnya? Bisa dilihat nggak gambarnya dan tulisannya bisa dibaca nggak teman-teman? Bisa, Ibu. Bisa Bisa, ya? Ibu. Boleh dong dilihat 1 menit, terus ada yang bisa menyimpulkan dari kisah ini apa pesan yang ditangkap teman-teman? Satu menit ya, karena gambarnya singkat. Kisahnya singkat. 1 menit. Kalau ada yang udah siap duluan bercerita, boleh raise hand. Sudah, Ibu. Siap, boleh. Siapa nih? Sri Rezeki, Bu. Sri Rezeki. Menurut Sri gimana Sri? Dari gambar ini apa hikmah yang bisa ditangkap? Jadi di sini dianya mau nyelamatin ikan, tapi karena ikannya seharusnya di dalam air, karena dia angkat jadinya ikannya mati, bukan malah selamat, Ibu. Ya. Kalau di konteks program gizi pemberdayaan, apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari kisah si kera dan si ikan ini? Ibu, saya izin menjawab, Ibu. Boleh, Devina dan Ardel. Iya, Ibu, sebelumnya perkenalkan nama Ya? saya Ardelia Evani. Jadi saya mau menjawab kalau yang saya tangkap itu, jadi sebenarnya kita harus memikirkan rencananya tuh yang lebih matang gitu, Bu. Jadi jangan asal membuat rencana, kita misalnya memikirkan rencananya sudah menurut kita udah tepat dan baik, tapi belum tentu menurut orang lain itu sudah tepat. Jadi untuk membuat perencanaan program itu memang harus matang dan secara matang gitu. Mungkin dari saya segitu, Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ardel dan tadi Sri ya. Mantap. Jadi memang benar kalau yang disampaikan tadi sama Ardel, ketika kita membuat perencanaan itu harus matang. Kita harus tahu apa sih sebenarnya apa istilahnya ya, bagaimana masyarakat sebenarnya menjalankan hidup. Kita itu posisinya seperti, anggap saja seperti si kera ya, yang orang luar gitu. Kita ngerasanya, wih, kita ini pinter nih, gue anak S1 udah 4 tahun nih kuliah ya gizi gitu, merasa jago ya. Turun ke masyarakat, bawa setumpuk ide gitu ya. Tapi di masyarakat kita ya udah bisa jadi kayak si kera ini. Kita sok tahu, misalnya kita ngasih susu UHT ke balita-balita. Ternyata misalnya oke, di intervensi pertama kita udah bagus ya. Misalnya dia yang tadinya nggak minum susu jadi kemudian minum susu ya. Tapi padahal di sana ada sumber gizi yang mungkin bisa lebih sustain loh di masyarakat. Tapi gara-gara kita kasih UHT dan itu kebiasaan, teman-teman terus pergi kan ya. Nggak selamanya kan tinggal di sana. Terus masyarakat, balita-balita itu yang udah kebiasaan minum UHT, terus setelah teman-teman pergi, terus dia minum apa dong? Gitu. Nggak ada yang ngasih lagi kan. Tapi bandingkan ketika teman-teman melakukan asesmen dulu, jadi ketika misalnya teman-teman udah nggak ngasih lagi, udah dia balik lagi siklusnya, jadi 0 lagi. Asupan yang didapat dari susu UHT kan 0 lagi. Tapi ketika teman-teman mau analisis dulu, di sini sumber zat gizi yang mereka butuhin tuh ada dari mana sih? Misalnya kita mapping dulu, kita lihat keliling wilayah, oh di sini ada sumber makanan mereka sebenarnya yang bagus. Oh di sini ada. Dan yang kita lakukan adalah mengedukasi tentang kebutuhan gizi
sumber zat gizi apa yang dibutuhkan, dan itu terkandung di dalam bahan-bahan makanan yang sebenarnya melimpah di ruah, itu akan jadi sesuatu yang lebih berkelanjutan. Si ibu-ibu, contoh ya, aku pernah ngedampingin di Semarang, itu ibu-ibunya gini, mereka bilang, saya Mbak, ketika saya, Ibu Kader nih yang cerita, ketika dulu saya belanja, saya cuma mikirin, uang saya segini, saya bisa masak apa buat keluarga. Tapi sekarang saya nggak mikirin ke situ. Ketika saya ke pasar, saya langsung berpikir, sumber karbohidrat buat keluarga saya apa ya? Sumber proteinnya apa ya? Kalau ke pasar tuh yang dilihat makanan tuh nggak ngebayangin rasanya, tapi yang dia pikirin adalah zat gizi yang tergantung di dalamnya. Dan itu kemudian menjadi habit baru bagi mereka. Bahkan ketika aku berkunjung di salah satu ibu balita, jadi sengaja ya metodenya aku berkunjung, ngobrol, itu aku disuguhi makanan tradisional Jawa Tengah, dan si ibu kemudian dengan sangat percaya dirinya menyampaikan, ini Mbak Aci, ini karbohidratnya dari sini Mbak, ini terus proteinnya ini, zat lemaknya dari sini, itu lengkap banget. Aku pas datang tuh agak bengong gitu ya. Enggak, kenapa bengong? Karena ya waktu itu aku masih kuliah S2 gitu dan lagi sering makan mie. Jadi kayak, aduh saya selama ini kalau makan suka nggak mikirin ini zat gizinya apa, tapi ke rumah ibu balita yang notabene-nya sebenarnya dia bukan orang yang mampu, tapi dia mampu loh memastikan bahwa makanan yang dimasak oleh dia dan dimakan oleh anggota keluarganya memenuhi kebutuhan gizi. Nah, itu prosesnya proses yang bukan tadi ya, bukan dengan kita memberi, tapi kita membuat mereka tahu sumber daya yang ada di wilayahnya itu apa. Dan itu bisa kita lakukan dengan pemetaan sosial. Ini yang kami lakukan ya. Jadi ada beberapa tools yang kita gunakan, alur sejarah, kalender muslim, jadwal sehari. Itu metodenya kita ngumpulin warga, terus kita bertanya, Bu, Bapak 20 tahun yang ke belakang ada peristiwa penting apa sih? Terus kita tarik tuh sampai ke depan. Ya, dari belakang ya. Misalnya kalau ada yang umurnya lansia, berarti kita tariknya dari 50 tahun ke belakang. Terus kalau kalender musim, kita tanya, apa sih peristiwa-peristiwa penting yang mempengaruhi kehidupan mereka di fase 1 tahunan, musiman ya. Di musim ini nih Mbak, itu musim paceklik karena musimnya lagi kemarau. Di musim ini musim panen Mbak, kayak gitu. Jadi kita tahu tuh, di fase ini fase kritis nih. Di fase ini fase berlimpah, gitu. Atau misalnya kita lakukan transect walk ya, jalan. Jadi yang kami melakukan tuh jalan dari ujung desa sampai ke ujung desa, kita observasi, kita melihat di sekeliling desa, kita cari tahu apa sih potensi-potensi yang ada di desa itu, observasi dan sambil wawancara gitu. Atau juga kita biasa lakukan pemetaan, kita FGD ya, diskusi sama warga bikin peta wilayahnya, dan terus kita tanya di peta itu sumber makanan ada di mana. Kita tanya misalnya pertaniannya ada di mana, terus pohonnya apa aja, terus ada sumber protein di mana gitu ya, itu kita gali. Dari situ tuh kita tahu, ternyata wilayah ini kaya akan sumber pangan ini ya, wilayah ini kaya akan sumber pangan ini ya. Kebayang ya teman-teman ya, itu pemetaan sosial, itu hal pertama yang kita lakukan sebelum intervensi. Yang berikutnya adalah setelah kita tahu tuh semua masalahnya mereka, potensinya mereka, yang kita lakukan adalah kita membuat pohon masalah dulu. Ini masih jauh dari proses proposal, itu masih jauh. Kita bikin pohon masalah, kita tetapkan dulu, masalah intinya mereka ya anak-anak yang malnutrisinya tinggi nih. Terus penyebabnya apa sih? Kalau tadi yang di awal aku tampilin di case study itu adalah kerangka gizi UNICEF ya 2013, itu bisa jadi acuan, tapi
proses social mapping yang kita lakukan itu memvalidasi apakah masalah yang terjadi di masalah gizi yang terjadi disebabkan oleh apa. Contoh gini, ada wilayah-wilayah yang angka status gizi balitanya balita kurang gizinya tinggi, itu sebenarnya bukan karena akses pangan. Pangan tuh berlimpah di sana. Ada kebun di wilayah seberang, ada sumber protein di wilayah sisinya lainnya. Tapi ternyata masalahnya sanitasi, misalnya, kayak gitu. Nah, hasil social mapping itu dituangkan real. Kerangka teori UNICEF yang di awal itu dituangkan dalam bentuk pohon masalah secara real per wilayah, gitu ya. Jadi bisa jadi misalnya di satu wilayah ternyata masalahnya di pola asuh aja, atau di wilayah lain masalahnya di pola asuh dan sanitasi, atau misalnya di wilayah satunya lagi ternyata di akses pangan dan pola asuh, kayak gitu. Ini tahapan kedua ya, setelah kita social mapping kita buat ini dulu. Kita buat yang kami sebut biasanya pohon masalah. Dari pohon masalah, berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita melakukan negasi pohon masalah menjadi pohon tujuan. Misalnya contoh, masalahnya adalah balita kurang gizinya tinggi. Maka tujuan kita ya, tujuan intervensi program kita, angka balita kurang gizinya menjadi rendah. Terus penyebabnya ternyata misalnya, akses pangannya susah di sana. Berarti tujuan kita adalah membuat akses pangan di wilayah itu menjadi lebih mudah bagi masyarakat. Terus berikutnya lagi, pola asuhnya buruk, berarti pola asuhnya baik. Nah, itu jadi yang disebut pohon tujuan. Pohon tujuan itulah yang biasanya kami sebut sebagai theory of change, teori perubahan. Gitu. Ini yang menjadi milestone dari perubahan-perubahan yang ingin kita ciptakan. Contoh gini ya, teman-teman kan kalau program gizi tuh biasanya ada edukasi gitu ya, ada training, ada pemberian makanan. Nah itu kan di layer bawah tuh. Misalnya kalau edukasi berarti pengetahuan. Tapi kan nggak sampai, kita jangan sampai selesai di pengetahuan. Kita harus nge-tracking sampai pola asuhnya. Oh, kalau udah edukasi, gimana caranya sampai ada perubahan di pola asuh? Kalau udah pola asuhnya baik, gimana supaya kemudian status gizinya naik? Nah, ini menjadi acuan kita nih dalam program, dalam desain program. Ini tahap kedua ya, setelah social mapping, ini endingnya social mapping adalah ini, melahirkan theory of change ini. Baru theory of change ini yang menjadi acuan bagi kami di NGO untuk nulis proposal. Jadi dari theory of change ada fasenya lagi, bikin logical framework analysis. Diajarin nggak ya Bu Kiki, LFA? Teman-teman diajarin nggak logical framework analysis? Nentuin output, outcome, goals. Halo? PPM ya ini ya. Iya. PPM sudah dipelajari. Ada ya, udah ada ya. Ada. Nah, itu prosesnya sepanjang itu, baru kita nentuin. Nah, setelah kita udah nentuin tuh kan bikin proposal, kita cari funding, cari pendanaan. Kalau di HI itu pendanaannya mayoritas memang dari ada yang dari dalam dan di luar negeri, ada juga dari CSR. Kita cari funding, dapat fundingnya, kemudian baru deh programnya dijalanin. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ini aku akan menampilkan video soalnya. Ada pertanyaan kah, teman-teman? Atau lanjut? Aku lanjut dulu? Oh, ada. Boleh, Adel sama Devina? Oh, maaf Ibu, kalau belum habis tidak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa, nggak problem. Jadi nanya nggak? Daripada nanti lupa, mending nanya sekarang. Nggak apa-apa. Boleh Ibu izin bertanya? Apakah NGO
NGO akan melakukan pembaharuan program gizi jika program sebelumnya dirasa kurang efisien, Ibu. Iya, jadi ini ya, saya lupa sih. Di slide ini aku juga lupa ngejelasin. Nih, kalau teman-teman perhatiin ini panahnya kan dia dari MIL itu, monitoring itu, MIL monitoring evaluasi itu terlibat dari proses perencanaan. Dia udah ngukur tuh, oh kalau program ini nih nanti cara saya tahu program ini berhasil atau enggak dari mana ya? Makanya udah dari mulai perencanaan. Sehingga nanti di akhir tuh udah nggak pusing lagi, dia udah tinggal ngambil data doang, tek gitulah ya. Ambil data sampai akhir dievaluasi, dia ukur hasil pengukurannya itu jadi justifikasi buat kami para desainer program itu untuk menyusun perbaruan program. Makanya panahnya tuh balik lagi ke depan, seret gitu ya, balik lagi ke perencanaan. Tuh, bayang ya. Iya, Ibu, Semoga menjawab. terbayang. Terima kasih banyak, Ibu. Sami-sami. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum aku tampilkan? Ini aku belum selesai nih, masih ada beberapa slide. Ini baru pembuka. Aku lanjut dulu atau ada lagi? Lanjut aja, Bu. Oke. Nanti pasti akan ada banyak pertanyaan dari mahasiswa. Siap. Siap, Bu Kiki. Nah, aku izin nanti habis ini menampilkan video ya. Jadi ini salah satu ibu balita penerima manfaat yang awalnya anaknya gizinya buruk. Kita intervensi selama 10 bulan, edukasi, intens, pendampingan, ikut cooking class, sampai akhirnya anaknya, balitanya jadi gizi baik, dan kemudian dia tergerak untuk jadi kader posyandu. Namanya Ibu Mariana, dia tinggal di wilayah Serang, Banten. Kita simak videonya ya. Ini suaranya kedengeran nggak ya? Kedengeran nggak suaranya? Belum. Ibu. Oke. Nanti aku stop share dulu sebentar ya. Dari bagian share sound kayaknya ya. Iya, betul. Lupa. Oke. Anak itu adalah sebuah amanah, dan amanah itu harus dijaga. Dulunya sering sakit-sakitan, terus berat badannya juga kurus. Ya perlulah, ya ada kesempatan ikut pondok gizi, jadi saya berkenan untuk ikut. Nama saya Mariana. Sekarang saya ikut aktif dalam kegiatan sekolah gizi. Alhamdulillah baik. Yani di samping bagus untuk anak saya, sekarang berat badannya juga alhamdulillah naik, aktif dan bisa bermain dengan anak-anak juga. Dulu saya memang ikut sekolah gizi, tapi alhamdulillah sekarang saya sudah menjadi kader di posyandu. Karena dulu ikut sekolah gizi, ada teman yang menawarkan, teh gimana mau jadi kader? Karena saya udah tahu gimana caranya, ya saya ikut. Ya harapannya ya agar supaya menjadi yang lebih baik, agar semua orang-orang ya anak-anak terutama balita itu bisa tumbuh selayaknya sebagai balita, jadi nggak kurus, nggak kurang gizi. Dengan adanya program klaster budaya ini akan banyak lahir sosok seperti Ibu Mariana dan keluarga budaya yang lainnya yang mendorong masyarakat dan membangun desanya untuk lebih mandiri dan sejahtera. Ya. Ini tentang salah satu beneficiaries ya, atau penerima manfaat di program gizi yang mengikuti rangkaian kegiatan program ya, dari mulai dia ikut edukasi, terus juga ada pemberian makanan tambahan juga. Jadi edukasi itu
ya kayak penyuluhan ya, itu intens, diberikan baik oleh fasilitator, masyarakat maupun oleh kader. Terus kalau PMT itu biasanya diberikan oleh kader gitu. Dan menunya juga disesuaikan ya dengan potensi lokal. Kemudian berikutnya adalah bentuk intervensinya adalah makan bersama. Jadi sebenarnya kayak cooking class sih. Tapi terus nanti masakannya dimakan bareng, itu supaya ibu-ibunya tuh terinspirasi tentang makanan-makanan yang sebenarnya murah, mudah dibuat oleh mereka, tapi punya nilai gizi yang baik. Gitu. Ini di proses intervensi pengetahuan ya. Nah, berikutnya adalah gimana kita memastikan bahwa nggak sampai pengetahuan aja, sampai perilaku. Yang kami lakukan adalah kami melakukan home visit, kunjungan ke rumah. Jadi kader biasanya juga ditemenin fasilitator itu kunjungan ke rumah untuk mengecek mereka udah nerapin belum sih yang kita ajarin gitu. Contoh misalnya makannya udah diberikan sehari 3 kali belum sih, terus makanannya yang diberikan apa aja sih gitu. Itu kita cek lewat kegiatan home visit. Dan di home visit juga kita bisa lakukan konseling ya, lebih intens. Kalau di edukasi itu kan umum ya, edukasi massa ya. Nah kalau di home visit itu kan personal ya, konseling gitu. Jadi lebih terpantau. Dan juga biasanya ada indikator checklist ya, level 1, 2, 3 biar kita tahu, oh ya dia untuk pola asuh udah seberapa jauh sih perkembangannya gitu. Nah selain home visit juga pastinya kita mengukur antropometri dan tumbuh kembangnya, itu juga diukur. Jadi istilahnya konteks knowledge-nya dulu, pengetahuan, kita intervensi, setelah pengetahuan kita intervensi perubahan perilakunya dulu. Berikutnya kita kawal perubahan perilaku. Dari habis kawal perubahan perilaku, maka implikasinya adalah kan harusnya idealnya berat badannya naik dong, kalau perilakunya udah berubah, gitu ya. Dan kalau nggak cuma aspek berat badannya aja, tumbuh kembangnya juga, yang tadinya misalnya dia nggak bisa jalan gitu ya, karena tadi ya tumbuh secara zat gizinya juga belum proper, tapi ketika misalnya udah bagus, itu otomatis perkembangannya juga akan lebih baik gitu ya. Walaupun misalnya ada aspek lain yang mempengaruhi, itu juga kita intervensi dengan adanya kegiatan stimulus perkembangan anak setelah fase kegiatan edukasi. Nah, di luar itu ada juga yang kita lakukan khusus untuk balita-balita yang punya penyakit penyerta. Kita ada pendampingan lah ya. Kalau ada balita-balita yang dia status gizinya emang nggak naik-naik, ternyata dia punya penyakit misalnya yang cukup banyak tuh paru, tuberkulosis. Nah itu kita dampingin tuh dia proses pengobatannya. Gitu. Dan berikutnya adalah pendampingan kader. Kenapa kader dilakukan pendampingan nggak cuma ibu balita? Karena dia adalah ujung tombaknya. Gitu. Diharapkan setelah proyek berakhir, itu kader bisa terus menjalankan aktivitas yang selama ini dijalankan. Gitu. Itu ya, itu gambaran bentuk kegiatannya. Nah, konteks monitoring evaluasinya seperti apa sih? Tadi ya, karena kita yang awalnya kita lakukan edukasi, maka untuk kita tahu edukasinya ini berhasil atau enggak, wajib di setiap edukasi kita lakukan pre dan post test. Sebelum edukasi, itu kita ukur dulu tuh tingkat pengetahuannya. Nanti setelah edukasi, kita ukur lagi. Gitu. Naik nggak sih? Gitu. Kalau nggak naik, kita evaluasi, berarti mungkin metodenya kurang tepat. Atau, situasinya nggak kondusif. Hujan, jadi nggak kedengeran dan lain sebagainya. Itu dievaluasi tuh langsung. Bisa terevaluasi kan langsung kalau dari pre dan post test. Itu yang level pertama ya. Yang kedua adalah yang tadi aku bilang, setelah pengetahuannya kita pastikan, yang berikutnya adalah di perilakunya. Kita cek gimana konsumsi PMT-nya dia, kita cek keaktifan dia di posyandu, kita cek gimana perilaku hidup bersih dan sehatnya dia, dan lain sebagainya.
ini ada alat ukurnya loh, gitu. Bukan ada alat ukurnya, ada instrumennya yang itu dicek di home visit, gitu. Dan ini angka real nih ya, misalnya contoh aja ya, perubahannya seperti apa, gitu. Dan terakhir baru yang kita cek adalah perubahan di status gizinya. Ini bisa kita ukur per 3 bulan atau per bulan. Kalau untuk berat badan kan bisa dapat data dari Posyandu sebenarnya ya. Tapi beberapa anak bahkan kita bisa ukur per 2 pekan. Karena misalnya contoh anak-anak yang udah di bawah garis merah atau garis kuning tuh udah kita ukurnya bisa jadi per 2 pekan gitu ya. Karena kita harus ngawal secara intens lah. Gitu. Dan ini hasil ini, status gizi ini kenapa di akhir? Karena kan dia hasil akhir yang diharapkan dari perubahan pengetahuan dan perubahan perilaku dari si ibu balita. Nah ini contoh ya yang kita intervensi di salah satu desa di wilayah Sulawesi Selatan, before dan afternya. Nih Bu Kiki punya banyak cerita pasti nih soal pengalamannya dulu mengintervensi program gizi di berbagai wilayah di Indonesia ya Bu, dari mulai Sumatera kayaknya sampai mana paling jauh Bu Kiki? Enggak, cuma Sumatera, Padang, dan Klaten aja kok. Oh Bu Kiki Sama megang Jakarta. semuanya. Iya kalau di HI kan ada beberapa cabang ya. Bu Kiki bagian Sumateranya ya. Nah, terus Klaten, kemudian, Sumatera, Klaten, oh Klaten, Jogja ya. Jogja. Nah, ini proses yang kami sebut sebagai quality of life, leveling quality of life. Jadi tadi ya, dari mulai knowledge-nya kita intervensi, kita ukur tuh, dia knowledge-nya meningkat atau belum. Kalau udah meningkat, baru masuk berikutnya, skill-nya gimana. Skill-nya, keterampilannya, CTPS-nya dia udah bener atau belum gitu ya. Kalau dia udah bagus, kita pantau lagi berikutnya adalah di perubahan perilakunya. Kalau perubahan perilakunya udah bagus, maka idealnya ada peningkatan status gizinya, gitu ya. Dan terakhir, nggak sampai di situ, seperti Bu Mariana, kita dorong mereka, ibu-ibu yang sudah anaknya lulus ini jadi agent of change, karena itu lebih efektif gitu ya. Karena dia udah ngerasain tuh gimana dulu punya anak yang status gizinya kurang atau bahkan buruk, terus dia merubah perilakunya sampai kemudian akhirnya status gizinya baik. Ketika dia berbicara, ketika dia melakukan penyuluhan, itu lebih ngena ke ibu-ibu lainnya. Itu sih paling yang bisa aku ceritakan berkaitan dengan program HI, Human Initiative. Nah ini aku sedikit promosi Bu Kiki sebelum masuk sesi tanya jawab. Teman-teman yang mungkin tertarik untuk jadi volunteer HI, itu bisa mengunjungi Instagramnya HI ya. Di situ ada link pendaftaran. Siapa tahu berminat. Jadi di HI ini udah cukup banyak volunteernya di Indonesia, total ribuan. Di Jakarta aja juga, Jabodetabek itu bahkan ada chapter Jakarta, chapter Bogor, chapter Depok, dan lain sebagainya gitu ya. Kali teman-teman ada yang berminat, tunggu ya, kita seru-seruan bareng di lapangan. Biar nggak cuma dapat cerita aja, tapi mengalami langsung bagaimana serunya melakukan proses pemberdayaan di masyarakat. Ini itu Bu Kiki yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Asri. Tadi pemaparan yang sangat menarik ya. Gitu. Jadi dan ini sudah banyak pengalaman dari yang dilakukan oleh HI ya, HI Human Initiative. HI ya, baik. Sebelum saya buka pertanyaan untuk mahasiswa, saya pengen tahu dulu nih Bu, untuk masalah gizi yang diatasi itu terpusat di gizi kurang atau ada juga overnutrition juga enggak ya? Oh ya, jadi kalau di sekarang nih fokusnya kita memang pada balita-balita yang kurang gizi. Kalau overweight itu kita nggak ada intervensi obesitas khusus. gitu, nggak ya? Nggak obesitas, kita nggak ada intervensi khusus. Yang kita ada intervensi khusus adalah yang
gizinya kurang. Jadi kan kita intervensi tuh ada level posyandu ya, posyandunya kita revitalisasi, maka dia masuknya ke intervensi yang sifatnya umum. Tapi kalau yang intens, yang didampingin banget gitu, itu enggak. Kenapa demikian? Karena kami kan bentuk pendampingannya itu ada pemberian makanan tambahan gitu ya. Sedangkan aspek-aspek lainnya seperti perubahan perilaku itu dilakukan oleh kader, nah itu nempelnya di kader gitu. Dan komunikasi kami ke donor juga, donor itu lebih apa istilahnya? Ini konteksnya juga karena NGO ya dan dananya dari donor itu lebih tertarik untuk membantu balita-balita yang memang malnutrisi gitu. Karena asumsinya kan kalau obes itu di perilaku aja, sebenarnya harusnya diedukasi dan diedukasi rutin dan didampingi oleh kader sudah cukup. Asumsinya sih seperti itu, Bu Kiki. Baik, terima kasih Bu Asri. Kalau gitu siapa yang tadi sudah ada yang angkat tangan ya? Ada Devina, siapa lagi? Jadi nanti bisa angkat tangan, kemudian nanti akan dipersilakan untuk berbicara. Baik, yang pertama Devina dan Ardel dulu, silakan. Baik, Ibu, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardel. Saya ingin bertanya Ibu, bagaimana proses yang dilakukan dalam persiapan budget atau menentukan anggaran dalam pembuatan suatu program atau intervensi gizi. Terima kasih, Ibu. Oke, siap. Aku boleh langsung jawab atau ditampung dulu ya, Bu Kiki? Langsung saja, Bu. Oke. Iya, makasih Mbak Adel. Jadi kalau nentuin budget itu memang tadi ya, dari kita mulai buat theory of change, itu kan turunannya tuh kita akan tahu ya, oh kegiatan kita penyuluhan, pendampingan, terus pemberian makanan tambahan, cooking class gitu. Kita harus membuat budgetnya itu berdasarkan kegiatan. Jadi kita tentuin dulu kegiatannya itu apa dulu, didetailkan tuh bentuk kegiatannya seperti apa, frekuensinya berapa kali, contoh misalnya, oh edukasi itu 10 kali, gitu ya. Terus dia akan melibatkan berapa banyak orang. Jadi kegiatannya apa, frekuensinya berapa, partisipannya berapa. 3 ini nih yang menentukan nih budgetnya nanti. Oh dari situ kita kemudian berpikir, oh kalau edukasi itu kita turunin. Edukasi setidaknya kita butuh media edukasi. Nanti kita tulis tuh, oh media edukasi tuh kalau kita pengen 5 kali edukasi, contoh ya, 5 tema, berarti setidaknya kita harus punya 5 poster minimal ya, minimal 5 poster. Oh berarti kita harus ada biaya desain poster. Kalau misalnya ngedesain ya, kalau nggak ngedesain kita desain sendiri, kalau desainnya di hire profesional kita kan harus nganggarin. Tapi kalau desainnya kita sendiri berarti nggak ada biaya, nggak perlu menganggarkan biaya. Terus kemudian kita detailkan lagi. Oh ini selain desain cetak ya, oh dicetak itu kita harus cek harganya. Biaya cetak ukuran sekian itu berapa ya? Itu satu-satu kita perhatiin tuh. Jadi pertama tadi ya frekuensi, jumlah partisipan berapa, terus kita list kebutuhannya. Setelah itu kita tahu kan, oh konsumsinya butuh kalau kalau pesertanya 20 berarti 20 kali 5. Terus harga satuan stack box di sana tuh perkiraan berapa sih? Gitu. Nah, penentuan harga satuan itulah yang perlu biasanya kita cek di konteks kewilayahan. Contoh gini ya, harga cetak, oh kita programnya di daerah Bogor, oh itu bisa cetak di dekat kampus, kita tahu harganya gitu ya. Tapi, oh programnya adanya di daerah NTB, misalnya kalau aku ya, itu cetaknya paling deket di mana ya? Oh, kalau di NTB cetaknya mahal, lebih murah cetak di sini terus dikirim. Nah itu harus dianalisis tuh. Mana skema pembiayaan yang paling efisien.
Dan itu dicek satu-satu. Itu baru satu kegiatan ya. Nanti kita move lagi ke kegiatan lainnya berikutnya gitu. Dan memang kalau di awal itu banyak, misalnya di awal tuh maksudnya kalau kegiatannya belum pernah kita lakuin ya, itu banyak melesetnya. Contoh misalnya, kita berpikir tadinya kalau edukasi tuh kita cukup dengan ngasih konsumsi sama media. Oh ternyata pas di lapangan kalau ngadain kegiatan edukasi pakai aula kelurahan ada uang kebersihannya loh gitu contohnya. Nah itu sering kejadian. Makanya ketika nyusun RAB anggaran itu kita harus berpikir sedetail mungkin gitu. Kita harus memvisualisasikan kalau adain kegiatan ini apa aja yang harus dikeluarin gitu. Itu biasanya kami kayak gitu. Dan apa namanya nanti seiring berjalannya waktu gitu nanti kita akan udah tahu tuh pakem-pakemnya. Tapi di awal tuh pasti ada aja yang kelewatan ya gitu. Dan itu yang pertama ya. Yang kedua itu kan yang versi kita bikin di versi ideal ya. Oh ini butuh ini. Kadangkala kita dibenturkan atau terbentur pada fakta bahwa dana funding yang di ACC sama donor itu di bawah dari yang kita rencanain. Contoh, kita udah bikin ya desain program pemberdayaan di 5 posyandu. Biayanya sebut saja misalnya 300 juta. Kita udah ajuin tuh ya ke donor 300 juta. Terus kemudian kata donor, ya Mbak, kita ternyata dari atas, dari pusat cuma di ACC 150 juta. Nah, itu tuh kita harus nyesuaiin tuh. Wah, kalau 150 juta kita harus pikirin. Kalau 350 juta bisa 5 posyandu, mungkin kalau 150 juta, ya 3 posyandu aja nih cuma cukup gitu. Berarti nanti frekuensinya ada yang dikurangin, frekuensi kegiatannya ada yang kurangin, atau jumlah pesertanya yang ada yang dikurangin, jumlah media edukasinya yang dicetak akan dikurangin, dan lain sebagainya. Gitu. Polanya kayak gitu. Semoga menjawab ya, Devina dan Adel. Ya, aku lupa yang tadi nanya, Devina apa Adel? Adel, Ibu. Oke, ada lagi Adel yang mau ditanyain sebelum aku move ke teman-teman yang lain? Mungkin kalau dari saya cukup Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Sama-sama Adel. Berikutnya, tadi yang raise hand duluan siapa ya? Adelina. Fadelina, monggo Fadelina. Ya. Baik. Ya. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Fadelina. Saya izin bertanya, siapakah yang berperan penting dalam menentukan indikator yang diukur dalam memonitoring dan evaluasi? Indikator ya, oke. Jadi teman-teman, ketika kita buat indikator, itu kita harus, contoh ya, aku sambil nyari contoh indikator ya. Kalau nggak ada contohnya, biasanya nggak kebayang. Takutnya teman-teman nggak kebayang, saya izin ya. Jadi kalau indikator tuh memang harus clear ya, apakah di level output, outcome, atau goals. Itu beda, indikator di level output, outcome, sama goal tuh beda. Nih, jadi nih indikator contoh ya. Teman-teman bisa lihat di level bawah, keluaran dari activity itu output, kita sebutnya output. Di level paling bawah ya, output. Misalnya karena kita kegiatannya pelatihan, maka outputnya adalah pelatihan itu terselenggara. Gitu ya. Nah, indikatornya itu indikator harus smart ya, spesifik, measurable, bisa diukur, smart,
achievable, bisa capai, reliable itu dan time bound ya, clear waktunya kapan. Contoh di sini ya, kan di sini karena outputnya adalah terselenggaranya upaya pelatihan, maka indikatornya clear, pelatihannya berapa kali. Bahkan di beberapa donor itu mereka minta disebutkan pesertanya berapa banyak gitu, peserta pelatihannya berapa banyak. Tapi memang ini tentatif ya, kadang kita tulis, kadang enggak, tergantung tingkat keyakinan. Kalau kita yakin bisa tuh, itu biasanya kita tulis. Terus itu indikator di level output ya. Ada juga indikator di level outcome. Contoh misalnya ya, di sini kan kita tulis outcome-nya adalah peningkatan kapasitas. Konteks kapasitas tuh pengetahuan, keterampilan gitu ya. Konteks kapasitas. Maka indikatornya adalah berapa persen kader yang meningkat pengetahuannya gitu tentang hal yang mau kita intervensi. Kalau di sini kan tentang kebutuhan gizi balita ya. Dan biasanya di indikator itu tadi ya, karena ada kriteria SMART tadi, itu harus realistis. Contoh gini ya, di sini kita menetapkan yang meningkat pengetahuannya 80%, tapi yang meningkat sampai level keterampilan itu 60%. Maka endingnya tuh di akhir yang meningkat misalnya secara perilaku itu lebih rendah lagi. Contoh di sini yang langsung adalah balita ya. Di sini kita menetapkan indikator untuk ibu balita memberikan makanan ke anaknya 3 kali sehari itu 60%, itu target kita. Jadi misalnya dari 10 balita yang dari 100 balita, ibu balita yang kita edukasi, yang kita dampingin, edukasi, home visit dan lain-lain, itu 60-nya tuh akhirnya yang tadinya ngasih makan anaknya cuma 2 kali jadi 3 kali gitu. Kebayang ya? Nah, dari situ juga kemudian target kita adalah itu yang pertama ya, dari 100 60-nya ngasih makan 3 kali sehari. Dan dari 100, indikator kedua yang kita tetapkan adalah 40%-nya ngasih makanannya dengan prinsip keanekaragaman pangan. Prinsip gizi seimbang ya. Jadi dari 100, minimal 40-nya tuh yang ngasih makan anaknya ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, gitu ya. Nah, itu tuh indikator di level outcome. Sedangkan indikator di level goals akhirnya adalah karena ada asumsinya ada 60 yang ngasih makan anaknya 3 kali sehari, terus dari 60 itu 40-nya ngasih makan anaknya bahkan udah sesuai gizi seimbang ya, memperhatikan zat gizi makro bahkan mikro, sehingga harapannya ujungnya adalah 30-nya itu meningkat status gizinya. Nah, itu clear ya, di goals tuh bahkan 30-nya balita yang kita intervensi meningkat status gizinya setelah 10 bulan intervensi. Ini gambaran dari indikator. Nah, aku izin nge-share contoh yang gampang. Ya, terlihat nggak slide show-nya? Terlihat, Ibu. Terlihat ya. Nah, contoh ya, pemerintah mau bikin program, mau bikin billboard pengumuman gitu tentang edukasi supaya orang nggak jalan di tol tuh di atas kecepatan 100 km/jam. Dia bikin billboard edukasi yang tujuannya supaya orang menurunkan kecepatannya. Dia udah bikin misalnya di rentan kilometer 10, setiap kilometer setiap kilometer ke 20, 20, 40, 60 gitu dia bikin ya. Nah,
goals-nya dia, indikatornya dia adalah dari yang 100 mobil yang lewat, setidaknya misalnya yang tadinya 30 mobilnya itu kecepatannya di atas 100 km per jam, itu minimal jadi tinggal 10 gitu ya. Itu harapannya dia. Harapan dari yang program pemerintah buat billboard edukasi tadi ya. Nah, cara ngukurnya adalah dia ngukur dengan alat ukur laju kendaraan. Itu sebagai alat bukti untuk dia tahu, oh program saya berhasil apa enggak sih. Tuh. Ini indikator dan MOV. Nah, di konteks program gizi, contoh gini ya. Puskesmas desa ABC mau nurunin jumlah balita yang kurang gizi dengan melakukan edukasi. Tujuannya dia adalah penurunan jumlah balita kurang gizi. Kira-kira indikatornya apa? Ini aku balik nanya. Kan tadi nih, aku kasih contoh gini ya. Dia mengintervensi dan dia bikin billboard, indikatornya 30% yang melintas itu menurun kecepatannya ya. Nah, kalau balita kurang gizi dengan tujuannya jumlah balita kurang gizi menurun, maka indikator yang kita tetapkan, aku jawab karena ini pertanyaan ya, adalah 30% balita kurang gizi yang kita bina meningkat status gizinya setelah intervensi 1 tahun. Gitu. Dan bagaimana kita membuktikan? Yaitu dengan hasil pengukuran status gizi. Gitu. Menjawab nggak Mbak Fadelina? Terjawab, Ibu. Terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih. Sami-sami. Berikutnya Miranda ya? Monggo Miranda. Iya Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Miranda Monica, Ibu. Saya izin bertanya. Sebelumnya saya mau bertanya dulu Ibu, kalau dari Human Initiative ini terfokus program gizinya ini terfokus di daerah mana saja ya Bu? Ya, program gizi Human Initiative memang kita selain ada di 13 cabang kita di Sumatera itu kita ada di Aceh, di Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, Bengkulu, itu yang di Sumatera. Kemudian kalau yang di Jawa itu ada di semua provinsi. Ya, terus kemudian kalau di Kalimantan kita ada di Kalimantan Timur, di Sulawesi itu ada di Sulawesi Selatan. Juga ada di Sulawesi Tengah, tapi kalau sekarang sih sedang tidak ada program di Sulawesi Tengah ya. Tidak ada program gizi maksud saya. Terus juga ada di Maluku, NTB, NTT. Nah, itu wilayah kerja program gizi ya HI ada di wilayah-wilayah itu. Baik Ibu, terima kasih banyak, cukup banyak ya Ibu. Lalu pertanyaan saya selanjutnya, apakah ada kerjasama dengan lembaga lain ya Bu untuk mengatasi gizi di beberapa daerah tersebut, kan banyak sekali tadi ya Bu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Miranda. Ya, jadi kalau di HI itu kita punya value kolaborasi yang itu jadi harga mati lah ya. Karena kita sadar bahwa sumber daya kita kan terbatas ya. Teman-teman mungkin tahu ya, pentahelix ya, kerjasama pentahelix. Nah, itu apa istilahnya? Itu yang jadi pegangan kita. Jadi ketika kita mengintervensi program, misalnya kita intervensi program di yang terbaru itu di Lombok. Dan di Lombok, di Jawa Tengah, sama di Banten. Yang kita lakukan adalah kita menghubungi dinas. Itu ya, pemerintah pasti. Kita kontak dinas untuk kolaborasi, apa yang bisa disinergikan gitu ya. Yang berikutnya adalah, jadi nggak cuma izin, tapi juga apa yang bisa disinergikan. Yang berikutnya adalah kita mencari expert gitu ya, yang kemudian bisa secara intens melakukan proses pendampingan terhadap
fasilitator-fasilitator di lapangan. Tuh. Kalau di Pentahelix itu kan ada masyarakat sipil, NGO masuk di dalamnya, ada pemerintah, ada akademisi. Nah, expert itu biasanya masuk di akademisi. Terus berikutnya adalah kita juga melibatkan pihak private sector, swasta. Nah, funding, pendanaan, itu dari private sector. Umumnya tuh banyaknya dari private sector. Dan yang terakhir media. Media ini nih biasanya konteksnya kita untuk menyebarkan informasi ya. Kalau di konteks funding NGO tuh ketika kita misalnya menyelenggarakan sebuah kegiatan, itu kita akan mengirim rilis berita ke media untuk dimuat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengajak lebih banyak lagi stakeholder yang bisa terlibat. Kalau kita bisa makin banyak melibatkan stakeholder, jumlah balita yang bisa kita bantu itu lebih banyak. Gitu. Itu value yang kita pegang. Dan ini sekalian deh, mumpung aku lagi di diskusi sama mahasiswanya Bu Kiki dan ada Bu Kikinya, itu lagi gencar banget bikin kerjasama dengan kampus-kampus. Kami sudah MOU-an dengan beberapa fakultas di UI untuk kolaborasi. Kita bikin wilayah binaan bareng gitu ya. Karena akademisi itu kuat akan keilmuannya ya. Update keilmuan, metode, baik metode edukasi ataupun metode-metode dan teknologi lainnya ya, yang bisa lebih efektif dan efisien lah ya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, biasanya NGO itu kuatnya di pendampingan. Jadi dari sisi knowledge, sisi teknologi itu dari akademisi, gimana NGO itu perannya apa istilahnya? Menghidupkan ilmu pengetahuan yang sudah ditemukan, yang baru ini bisa hidup di masyarakat, bisa memberikan manfaat di masyarakat. Kalau bahasanya salah satu expert yang udah kerja sama-sama HI itu, beliau bilang gini, kami nih peneliti itu kan fokus ya, penelitian, menemukan, misalnya contoh beliau menemukan apa istilahnya, rekayasa domba, aku nggak ngerti deh diapain tuh ya, genetik ABCDFG, sampai kemudian domba itu punya nilai gizi yang lebih baik dari domba-domba lainnya. Itu kan dia riset ya, dia kacamata kuda aja gitu ya. Dan dia pengen petani-petani lainnya, peternak-peternak lainnya di seluruh Indonesia itu bisa membudidayakan varian domba yang udah dia temuin. Nah, karena dia peneliti, dia cuma fokus di penelitian aja, dia cuma jago di penelitian aja. Dia nggak tahu tuh caranya gimana supaya petani-petani pada mau tuh ngebudidayain domba yang varian domba yang udah dia temuin gitu. Maka disitulah peran HI. Kalau bahasanya beliau, gimana caranya ilmu yang kita punya itu menetes sampai masyarakat. Gimana caranya kecanggihan pikirannya dia itu bisa memberikan manfaat buat masyarakat. Gitu. Itu yang kami sedang mulai gencarkan di 1-2 tahun belakangan. Contoh ya teman-teman, gambar yang nyambung sama kegiatan program gizi, kami dulu bikin program tuh hidroponik ya. Hidroponik, aquaponik, itu mungkin udah umum ya. Tapi kekinian kami mulai mengembangkan pertanian yang berbasis IoT. Jadi ada tim ahli yang dia sudah meriset sistem pertanian IoT, Internet of Things. Jadi nyiram tuh tinggal klik, nyiram tanaman itu tinggal pakai handphone, tinggal dia pantau. Oh suhunya ini tinggi nih, harus suhunya diturunkan. Maka si ibu-ibu atau petani-petani itu tinggal klik di handphone, terus kemudian nanti di greenhouse-nya dia akan keluar kayak embun di atasnya. Kalau di kita mungkin gampangnya kalau di ruangan ada detektor asap. Nah, kalau ketemu asap itu kan dia langsung gitu ya. Nah, ini dia pakai handphone, dia tinggal klik terus kemudian keluar air sehingga suhu di greenhouse lebih turun gitu ya, lebih dingin gitu. Nah, itu yang sedang kita kembangkan. Dan
peneliti itu taunya alatnya gitu. Peneliti itu menemukan settingan paling tepat di Indonesia, tapi yang kemudian mendeliver itu ke masyarakat adalah HI. Itu sih gambaran ya, salah satu gambaran untuk yang akademisi. Sedangkan kalau yang swasta tadi pendanaan. Swasta biasanya punya program CSR, mereka nggak mungkin ngelola sendiri, maka mereka bekerja sama dengan HI. Kalau pemerintah jelas, mereka kan regulator ya, mereka yang juga menentukan prioritas program. Nah, kita membersamai mereka ya, mendukung program mereka. Makanya di HI itu kita berusaha untuk kalau intervensi program yang kita lakukan adalah menguatkan program yang sudah dicanangkan pemerintah. Kita nggak buat tandingan baru. Contoh gini ya, gizi itu arahan pemerintah adalah penguatannya lewat posyandu. Maka yang kita lakukan adalah penguatan posyandu. Kita nggak bikin tandingan tuh. Kita nggak bikin rumah sehat balita. Kita nggak bikin kayak gitu. Tapi yang kita lakukan adalah kita melakukan revitalisasi posyandu. Gitu. Semoga menjawab ya, Miranda. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Sri Laksmi. Siap. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Sri Laksmi. Mohon maaf Ibu, saya izin bertanya. Dalam menentukan prioritas masalah di suatu program, metode apa yang biasa digunakan oleh pihak HI ini dan mengapa menggunakan metode tersebut Ibu? Terima kasih Ibu sebelumnya. Ya. Pertanyaan menarik. Saya izin juga nyari contoh ya. Jadi kami nih kalau di HI kita kan tadi yang aku jelasin ya, kita menerapkan yang kita sebut dengan social mapping ya, perencanaan partisipatif. Kita menentukan masalah itu bukan kita yang nentuin, tapi masyarakat. Yang aku share ya, berkaitannya tentang social mapping. Yang tadi aku, ini khusus nih. Kalau tadi kan cuma overview doang, ini secara mendalam. Jadi kalau di social mapping itu ada metode survei, rapid, sama participatory appraisal. Jadi yang kita pakai ada yang participatory appraisal. Kita mengajak masyarakat untuk menilai sendiri wilayahnya, menilai masalahnya mereka apa sih, menilai potensinya mereka apa sih. Nah, biasanya kalau masalah itu kita pakainya yang paling bawah nih, penentuan prioritas kebutuhan, masalah, dan tindakan. Caranya seperti apa? Ini selain yang tadi aku ceritain ya, kita FGD bermasyarakat, kita bikin peta, kita jalan untuk mengobservasi wilayah, sambil kita melakukan proses wawancara, kita FGD kalender musim, kita FGD alur sejarah, jadwal sehari, diagram Venn, dan lain sebagainya. Yang paling pamungkas adalah kita melakukan ini. Kita FGD, undang masyarakat, kita tanya ke mereka, masalah mereka apa sih? Itu keluar tuh semua. Ibu-ibu nggak jauh-jauh dari dapur, urusan anak gitu ya, urusan apa lagi ya, ya kebanyakan gitu urusan anak kalau ibu ya. Kalau bapak itu urusan yang berkaitan dengan mata pencaharian, gitu ya, atau urusan lingkungan, itu yang lebih merhatiin biasanya bapak-bapak. Setelah itu yang kita gali adalah potensinya. Potensi yang mereka punya apa sih? Jadi kita nggak cuma nanya masalah ya, tapi nanya potensinya. Ini udah dapet nih ya masalah dan potensi. Step berikutnya adalah kita ngajak mereka melakukan ini, scoring masalah. Jadi masalahnya itu bukan kita yang tentuin, tapi masyarakat sendiri. Contoh, kan udah diinventaris tuh ya, ada 5 masalah. Terus kita tanya, Bapak Ibu, masalah ini dirasa banyak orang apa enggak sih? Kalau di scoring 1-5, dia skornya berapa? Mereka tuh berdebat tuh, oh segini, 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 oh kayaknya segini deh. Dan biasanya debatnya nggak lama. Oh 3, oh ya udah 3 ya Bu, Pak, sepakat ya, sepakat, tulis. Kalau tingkat keparahan, parah nggak sih masalahnya? Dia berdebat lagi. Terus sampai ujung, sampai ada potensinya apa enggak sih? Kalau ada potensinya skornya bagus. Kalau nggak ada potensinya skornya jelek. Ada sih, cuma
biasa aja. Berarti berapa Pak skornya? 3 misalnya. Udah tuh, satu-satu tuh ditanyain per masalah. Satu, sudah selesai, kita jumlah deh. Kita jumlah, kita scoring. Oh, Pak, Bu, dari diskusi kita nih, ternyata menurut Bapak Ibu nih, prioritas masalahnya yang harus dipecahkan, yang nomor 3 nih, kekurangan air bersih. Oh iya, benar-benar gitu. Nah, dari situlah kita nentuin apa yang pertama kali kita intervensi. Kenapa kita melakukan ini? Kenapa kita membiarkan masyarakat menentukan? Tadi balik lagi ke gambar si kera dan si ikan. Proses community development itu bukan proses di mana masyarakat kita posisikan sebagai subjek, tapi bukan sebagai objek. Objek kan ya kayak kita nembak deh, nembak tuh objek tuh ya, yang kita tembak objek. Tapi di Comdev itu community development, mereka adalah subjek, mereka pelakunya. Yang berkembang itu adalah mereka, tapi yang melakukan upaya pengembangan itu sebenarnya mereka sendiri. Dan kita memulainya itu dari menentukan masalahnya oleh mereka sendiri. Sudah cukup terjawab belum, Mbak Sri Laksmi? Ya sudah Ibu, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Sama-sama. Berikutnya, Anissa. Metodenya apa ya Bu ya? Delbeck ya, metode penentuan prioritas masalah. Kita biasa menyebut ini sih tools PRA, Kiki Participatory Role Appraisal, social mapping. Dan ini tools yang kita pakai scoring tingkat masalah. Tapi aku nggak tahu ya kalau ada nama tools yang mungkin mirip ya. Seperti mirip dengan Delbeck ya. Karena ada indikator-indikator yang tadi dirasakan orang banyak, sangat parah gitu. Nah, itu nanya. Boleh ya nih Kiki, aku minta referensinya. Sama seperti yang dulu dipelajari kok. Waduh, aku udah S1-nya kayaknya nguap ya. Lebih banyak prakteknya ingatnya. Baik, terima kasih Bu. Ini mungkin ada satu lagi ya Bu ya. Siap. Monggo Anissa. Baik Ibu, terima kasih. Anissa izin bertanya, biasanya hambatan-hambatan apa yang sering dirasakan oleh HI dan bagaimana cara HI mengatasi hambatan-hambatan? Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Anissa. Kalau bicara hambatan tuh banyak ya. Kita mau hambatan dari sisi mana nih? Contoh ya, dari awal aja. Hambatan terbesar itu di awal itu kadang di sisi nyari funding. Kalau di perencanaan, asal kita ada anggaran untuk proses PRA itu aman. Kalau di sisi desk tadi, melimpah ruah ya. Tapi ketika kita udah buat proposal, itu hambatan pertama muncul, yaitu nyari funding. Kita udah buat ya, udah idealis nih. Terus tapi masyarakat tuh seringkali ya kita terbentur dengan mindset masyarakat yang kalau ngasih bantuan tuh senengnya yang charity, yang apa ya istilahnya ya. Masyarakat Indonesia tuh gampang iba ya. Misalnya ada kelaparan gitu, itu baru banyak, atau bencana gitu. Tapi kalau kita bicara soal community development yang hasilnya nggak instan, hasilnya itu berupa peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan, wah itu susahnya bukan main tuh. Kita nggak bisa pakai cara biasa. Mungkin kalau teman-teman apa istilahnya sering lihat ya di sosial media atau dimanapun gitu ya, ada banyak lembaga-lembaga yang kalau bikin publikasi tuh gambar anak lagi susah makan, gambar keluarga yang lagi ini gitu. Itu fundingnya cepat kan ya. Tapi di HI itu punya prinsip itu melanggar etika gitu. Maka yang kita lakukan adalah kita mencari
cara sebaik mungkin berkomunikasi dengan donor, menyampaikan gagasan kita soal solusi terbaik, gitu ya, bukan mengangkat soal penderitaan orang lain, kebayang ya? Nah itu tantangan, karena masyarakat Indonesia tuh, aduh ya, masih senengnya, masih cepetnya, connect-nya kalau orang menderita gitu ya, nampilin penderitaan, bukan pada gagasan soal solusi apa yang terbaik. Gitu. Itu tantangan pertama ya. Tantangan kedua udah dapat funding, berikutnya adalah soal penerimaan di wilayah. Seringkali kami punya pengalaman kita intervensi di wilayah Bogor, salah satu wilayah di Kabupaten Bogor, itu desanya, ini program gubernur tuh udah bagus. Waktu itu zamannya Pak Ahmad Heriawan ada yang namanya program Posyandu Multifungsi. Beliau bahkan punya struktur khusus untuk Pokjanal Posyandu sampai ke level desa, punya anggaran khusus. Tapi kita lihat di wilayah ini kok Posyandunya hidup segan mati tak mau ya, gitu istilahnya ya. Enggak sampai sebulan sekali, paling 3 bulan sekali, 4 bulan sekali di desa itu. Kita bingung kan ya, ini kenapa bisa kayak gini? Kita cek, kita naik, kita cek sampai level atas ya, sampai level kabupaten, baru diketahui bahwa anggarannya itu dikorup di level desa, di level kecamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, Pokjanal yang tadi ya, yang udah dikhususkan bahkan dia punya gaji, itu mah gabut. Orangnya ada tapi fungsinya nggak berjalan. Nah, strategi itu, di strategi yang gimana kita menghadapi tantangan itu, yang kita lakukan adalah HI mengkomunikasikan program ke level kabupaten. Kita minta orang kabupaten nih, itu turun langsung, ngelihat real. Nah, dia kan lihat tuh langsung. Dia kaget, kok begini banget ini Posyandu? Loh, duitnya kemana? Loh, Pokjanalnya kemana? Gitu. Ketika dia datang ke ketika HI menyelenggarakan kegiatan dengan mengundang beliau, itu camat desa yang tadinya jarang datang cuma sambutan habis itu pergi, itu dia nongkrongnya itu kegiatan dari awal sekali sampai akhir. Karena tadi yang datang level kabupaten, which is kabupaten ini, orang kabupaten ini tangan kanannya istri gubernur. Jadi dia takut gitu. Udah tuh ya dia akhirnya takut ya, akhirnya dia merasa diawasi. HI fokus pada upaya pemberdayaan di masyarakat. HI istilahnya meraup kader-kader. Kita mengajak masyarakat, ayo siapa yang mau jadi kader? Karena kadernya jumlahnya kurang dari 5, susah, berat pasti. Nggak mungkin bisa melaksanakan sistem 5 meja dengan jumlah kader di bawah 5. Kita rekrut kader baru, kita latih, sambil kita latih yang di level grassroots HI dampingin, Pokjanal itu yang tadi kita panggil ya, yang level kabupaten, beliau merombak struktur Pokjanal di level kecamatan dan desa. Diganti itu sama dia. Diganti, diseleksi ulang, dipastikan aktif. Nah, sehingga di level grassroots HI dampingin sampai bagus, kadernya jadi pinter, kadernya tahu apa yang harus dilakukan, di atasnya udah connect tuh. Yang harusnya mensupervisi kader, Pokjanal kecamatan dan desa, dia menjalankan fungsinya. Dan bahkan kader itu jadi tahu bahwa Posyandu tuh punya jatah anggaran yang setiap sekian bulan digelontorin dari provinsi. Karena ini udah connect nih, ketika ada dana masuk dari provinsi ke desa, kader udah tahu dari Pokjanalnya. Bu, dana udah cair tuh Bu, cairnya kemana? Ke desa. Kader udah pinter nih ya, dia udah tahu bahwa itu hak dia. Dia udah tahu bahwa kegiatan-kegiatan dia butuh sejumlah dana yang bisa dipenuhi dari situ. Maka si kader itu yang kemudian menggedor desa. Pak, katanya udah cair tuh Pak, ayo Pak segera cairin. Gitu. Ya udah deh, akhirnya yang tadinya tadi ya hidup segan mati tak mau, itu Posyandunya semuanya jadi aktif. Bahkan pasca 2 tahun intervensi, yang tadinya tadi hidup segan mati tak mau, itu dia jadi terbaik 10 besar se-Kabupaten Bogor di antara 6.000 Posyandu. Itu orang-orang kabupaten tuh pada heran, hah?
Tenjo, Tenjo gitu, pada heran gitu. Karena udah terkenal banget apa ya, hidup segan mati tak maunya itu udah terkenal banget gitu. Jadi itu tantangan berikutnya ya, tantangan yang sifatnya apa istilahnya dari aparat desa. Ada juga tantangan yang contoh yang kami pernah lalui itu sarana air bersih sih. Kalau yang berhubungan dengan infrastruktur itu lebih sulit ya. Contoh gini ya, kalau mungkin kalau di Gizi misalnya ya, HI bangun posyandu, bukan bangun, merevitalisasi. Ini posyandunya berdiri di tanah wakaf atau tanah hibah, yang tadinya posyandunya itu jelek, tapi karena kita bantu nih, kita mau menerapkan sistem 5 meja, maka harus lengkap dong, harus nyaman dong untuk proses edukasi, harus bisa apa istilahnya menampung banyak orang dong, maka dibagusin dong gitu. Yang tadinya itu posyandu jelek, dia masih rela tuh ngewakafin, tapi begitu dibagusin sama HI, udah lain lagi ceritanya gitu. Lain lagi tuh, bisa kayak yang tadinya niat awalnya wakaf, begitu jadi bagus, lah ini kan tanah saya gitu, ini berdiri di tanah saya nih, berarti bangunannya punya saya. Nah itu suka sering terjadi. Bahkan yang paling ekstrim tuh itu mungkin sekedar itu ya, fasil-fasil kami di lapangan itu kalau masyarakatnya rese itu sampai dia di iniin parang apa golok ya, itu yang cowok-cowok tuh sering banget diinin parang, kos-kosannya mau dibakar, itu biasa banget. Nah strateginya kalau kayak gitu, sebelum apa ya istilahnya di awal program itu fasil harus deket sama tokoh-tokoh setempat, harus deket sama tokoh kunci yang bisa jadi pembela, sehingga ketika ada preman yang rese gitu ya, nah tokoh kunci ini yang belain gitu. Itu strateginya biasanya seperti itu. Nah waktu itu aku juga, bahkan aku cuma monef nih ya, monef tuh kunjungan, aku mensosialisasikan tentang, bukan mensosialisasikan, mengajak diskusi ya, bahwa ini sarana air bersihnya sudah selesai, sampai di hidran umum aja, nanti kalau Bapak Ibu mau melanjutkan sampai pipanisasi, monggo diteruskan sendiri gitu ya, di advokasi desanya dan lain sebagainya. Itu masyarakat yang rese, yang demanding, itu mereka nuntut, jangan dong Mbak, selesaikan dong Mbak, sampai kayak mereka menganggap kita seperti Doraemon. Kebayang nggak? Yang mereka mau apa, maunya dipenuhin. Padahal prinsip Komdev harusnya nggak kayak gitu, harusnya ada partisipasi. Kita pengen mereka mengupayakan sendiri lewat advokasi ke dana desa, tapi mereka nuntut, mereka maunya dipenuhin. Di forum itu kan ada kader-kader yang udah kita didik ya, udah deket sama kita. Bukan kita yang ngejawab, bukan kita yang membela diri, tapi kader-kader itu yang kemudian menjawab, melakukan apa istilahnya rasionalisasi gitu. Itu ya, itu berikut itu ketiga ya, itu tantangan ketiga. Tantangan lainnya adalah berkaitan dengan sesuatu yang kita nggak prediksi. Contoh sarana air bersih itu sering banget. Kita misalnya udah yakin nih, oh sarana air bersihnya ada nih di titik ini nih, udah lakuin pengeboran, ternyata setelah keluar airnya mengandung zat tertentu yang nggak bisa dipakai. Nah itu kalau kayak gitu tuh konsekuensinya ke budget, ke anggaran. Akhirnya kita harus ngomong ke donor. Ada biaya tambahan yang harus diminta lagi. Nah kayak gitu-gitu tuh banyak. Dan orang-orang yang biasa kerja di NGO itu udah santuy aja menghadapi hal-hal kayak gitu. Nanti kalau teman-teman di lapangan, realitanya di dunia kerja, itu banyak hal-hal yang juga seperti itu, yang di luar ekspektasi teman-teman. Maka yang harus dilakukan adalah fokusnya ke satu, cari solusi, itu aja. Nggak usah fokus ke yang lain. Karena sesuatu yang di luar ekspektasi kita, itu adalah keniscayaan. Sesuatu yang di luar prediksi kita, itu bukan salahnya kita sepenuhnya. Itu adalah sesuatu yang memang menjadi pembelajaran. Nah, konteks pembelajaran, biasanya pembelajaran itu
di capture di kami di proses monitoring evaluasi. Yang pertama. Yang kedua, di kami ada yang kita sebut dengan issue log. Issue log adalah daftar temuan-temuan yang terjadi selama proses program. Yang itu bisa jadi pembelajaran untuk pelaksana program berikutnya. Begitu Mbak Sri ya tadi ya, yang nanya ya. Mbak Anissa. Anissa Nurul ya. Oke, Mbak Anissa. Semoga menjawab ya Mbak Anissa Nurul. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ya, tadi yang untuk hambatan-hambatan itu mungkin bisa dimasukkan kalau kita tadi logical framework atau PPM ya, bisa dimasukkan ke important assumption mungkin ya, Bu ya. Jadi itu hal-hal di luar kendali kita yang bisa saja terjadi. Begitu. Dan saya tadi ingin menyambung dari kerjasama dengan UNIF ya. Saya sangat tertarik nih Bu. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berbicara lebih serius mengenai kerjasama ini. Kebetulan pada hari ini di sini ada dosen PJ mata kuliah ya, yaitu ada Ibu Waliana. Ibu Waliana. Siang Ibu. Oh ya, nih ada Bu Waliana ya. Bu Waliana ini PJ mata kuliahnya. Dan juga ada Ibu Kaprodi, Ibu Sugiatmi Nurdin gitu. Jadi alhamdulillah hadir dalam hari ini dan mudah-mudahan kemarin itu kita juga sempat berpikir kita punya nggak ya daerah binaan gitu ya. Kayaknya bisa ini kita bekerja sama untuk membangun sebuah desa binaan gitu ya, nanti bekerja sama dengan HI maksud saya, HI. Siap Bu Kiki. Insya Allah nanti ini kali ya boleh aku sama teman-teman berkunjung ke. Boleh silakan Ibu. Boleh. Nanti kita bisa diskusi ya Bu ya. Kita bisa diskusi bersama-sama. Betul, bisa diskusi lebih dalam soal apa yang bisa disinergikan bersama gitu ya Bu ya. Betul sekali ya. Dan juga untuk mahasiswa benar banget ya kata Bu Asri ya, bahwa ketika berkecimpung di NGO itu sangat pengalaman yang didapatkan sangat banyak ya. Jadi nanti kalian kalau misalnya setelah lulus ingin menambah ilmu yang aplikatif ya, karena kan ketika kuliah kalian kebanyakan teori ya, paling ketika PKL baru dapat ilmu secara aplikatif ya. Nah nanti ketika kalian memang ingin menambah ilmu di lapangan, itu bisa bergabung dulu sebagai volunteer di HI ini ya gitu. Dulu saya 3 tahun ya, kurang lebih 3 tahun di HI ini ya, kita sama-sama dengan Bu Asri gitu, sebelum akhirnya berpisah ya. Gitu. Tapi memang di HI ini banyak pegiat-pegiat kemanusiaan yang kemudian melanjutkan jadi dosen gitu atau melanjutkan S2 itu cukup banyak. Selain Bu Kiki, ada Mbak Novi yang sekarang di USAID, dulunya adalah fasilitator gitu. Novianti Prihatining sih, Novianti. Novi Gizi 2008. Beliau setelah di HI PKPU ya, dulu namanya PKPU, itu beliau resign karena melanjutkan kuliahnya di Queensland. Gitu. Jadi dari situ terus kemudian keluar jadi staf ahlinya Bappenas, terus sekarang di USAID. Jadi teman-teman kalau misalnya, ayo silakan silakan Bu. Jadi bisa kalau misalnya ada pengalaman sebagai volunteer di HI ini atau di NGO itu menjadi portofolio yang sangat bagus Bu ya gitu. Dan tadi kalau nggak salah dulu Bu Asri pernah bilang kalau menjadi pertimbangan yang bagus bagi pihak LPDP untuk memberikan beasiswa ya. Jadi seperti kayak kunci golden ticket ya, golden ticket untuk mendapatkan beasiswa karena berkontribusi di NGO gitu. Iya, memang aku juga dulu dapat beasiswa LPDP di proses wawancara itu memang yang lebih banyak digali soal aktivitas di
kegiatan kerja. Tapi teman-teman yang lain tuh di proses wawancara aku dengar tuh yang ditanyain ngaco-ngaco gitu, ada yang suruh nyanyi, ada yang disuruh baca puisi, dikerjain lah. Tapi ketika aku ngerasain wawancara kayak gak ada sama sekali dikerjain kayak gitu. Benar-benar diskusinya soal pengalaman di sebagai pekerja kemanusiaan. Jadi itu memang sesuatu yang dianggap sebagai nilai plus lah. Ya, ini sekalian promosi Hive nih. Ya, baik. Ya, saya juga merekomendasikan sih ya untuk bakal dapat ilmu banyak banget ya pokoknya di sini. Dulu saya sampai sakit waktu pertama kali ke Padang itu sampai sakit tipes 2 kali ya kan. Karena nggak biasa makan masakan Padang, karena di Padang itu sepanjang mata memandang isinya restoran Padang gitu. Jadi pulang-pulang saya sakit tipes, tapi itu sangat menarik ya, sangat menarik banget gitu. Baiklah Bu, ini diskusinya sepertinya kalau kita teruskan akan menjadi lebih panjang ya, tapi sayang sekali waktunya sudah habis ini Bu, sudah lewat bahkan ya. Mungkin ada closing statement dari Bu Asri mengenai penerapan manajemen program gizi di NGO ini Bu, silakan. Closing statement-nya apa ya? Jadi adik-adik bedanya NGO dengan yang lain ya. Kalau di kami nih mungkin ketika teman-teman masuk NGO itu bukan tempat, terutama NGO lokal ya, nasional bukan internasional, beda dengan nasional. NGO nasional itu bisa dibilang bukan tempatnya teman-teman untuk mungkin mendapatkan apa istilahnya ya, secara material ya, itu dibandingkan dengan mungkin teman-teman bekerja di sektor swasta itu jauh. Tapi ada dua hal yang sangat berharga ketika kita kerja di dunia kemanusiaan NGO. Yang pertama adalah ilmu yang luar biasa, karena kita berinteraksi dengan masyarakat ya. Kita dapat pengembangan diri, kita dapat real problem di lapangan. Yang kedua adalah kita dapat value itu yang nggak mungkin bisa kita dapetin di luar, karena yang kita kerjakan adalah real ya, real problemnya masyarakat. Kita bisa melihat langsung bagaimana seorang ibu yang awalnya anaknya rewel karena stres gizinya kurang, sampai akhirnya anaknya bisa tumbuh sehat. Itu kebahagiaan yang nggak bisa dinilai, yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Dan semoga dari sekian banyak mahasiswanya Bu Kiki, ada 1-2 lah yang kemudian tertarik menjadi pegiat kemanusiaan. Semoga ya. Itu sih mungkin terakhir dari aku Bu Kiki. Baik, terima kasih paparan yang sangat bagus ya Bu Asri. Semoga ilmu dari Bu Asri ini juga bisa diaplikasikan nanti di masyarakat ya, teman-teman. Nanti semester depan mahasiswa ini akan melakukan PKL Bu Asri, jadi juga akan ke masyarakat gitu, masyarakat dan di rumah sakit gitu. Dan saya pikir ilmu manajemen program gizi ini akan sangat digunakan nanti ketika PKL dalam waktu dekat ya, semester depan ini begitu. Baik Bu Asri, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Alhamdulillah banyak banget ilmu yang bisa didapat ya. Semoga mungkin izin kita foto bersama dulu. Oh iya, foto dulu. Baik, foto dulu ya. Semuanya mohon untuk menyalakan kamera ya. Anissa Nurul, Ihsan, Oktaviani, Kamila tadi izin sedang berada di perjalanan ya. Mungkin kalau memang sudah sampai bisa dibuka sebentar, tapi kalau masih di perjalanan ya tidak apa-apa. Ini yang rombongan ada Ardel, Devina, Vira. Sedang di kampus ya. Itu mungkin bisa biar 4-4-nya masuk di frame ya. 2 di atas, 2 di bawah. Atau ini di apa? Kayak foto box ya. Nah, biar bisa luas handphone ya.
Nah, biar bisa masuk Orangnya semua. miring Ini kelihatan cuma 2 orang doang nih. Ardel sama Perin. Lucu ya anak-anaknya. Vira lagi izin ke kamar mandi dulu, Bu. Oh gitu. Ya udah kalau gitu. Ya Dah. ada aja deh. Ada ya. Oke, 1, 2, 3. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Asri. Sama-sama Ibu. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Kami yang terima kasih ya atas ilmu yang sangat bermanfaat ini. Baik, kalau begitu kita sudah